Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Guys, kalian pernah nggak sih kalian itu menemukan ya saham itu yang membagikan dividen itu payout rasionya kecil ya. Nah, biasanya guys, investor ya terutama pemula itu pasti tidak suka dengan saham-saham yang membagikan dividen dengan payout rasionya yang kecil ya. Padahal ya guys ya, payout rasio yang kecil itu bukan berarti sahamnya itu jelek ya guys ya. Itu kadang-kadang justru menjadi sinyal atau menjadi indikator ya bahwa perusahaannya ini pengen berkembang lebih pesat lagi gitu loh ya. Nah guys, tapi guys, kita sebelum lanjut kita ingetin lagi ya bahwa channel Bang Omon ini sudah aktifkan gabung. Kalian bisa bergabung ya di supporter Bang Omon ataupun belajar intens ya. Di belajar intens ini kita tidak hanya share saham-saham yang mau bagi dividen ya, tetapi kita juga akan share saham-saham yang berpotensi untuk memberikan keuntungan yang cukup besar buat kalian ya. Oke guys, jadi guys, seperti gue bilang di awal bahwa tidak semua saham yang membagikan dividen dengan payout ratio kecil itu jelek ya. Ini kita akan ambil contoh di saham TPMA nih ya guys ya. Saham TPMA ini perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, transportasi ya. Tapi juga ada minyak, gas, dan batu bara. Tapi lebih fokusnya ke transportasi ya sebenarnya. Kita coba lihat cek profilnya ya guys ya. Ya ini bener kan ya, jasa transportasi angkutan barang curah ya. Ini tuh bisnisnya mengoperasikan berbagai jenis kapal ya, kapal tundra, tongkang, tongkang kren ya. Yang diangkut itu batu bara, kayu ya, perangkat rotari ya. Intinya dia perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Nah, TPMA ini guys, kebetulan untuk tahun ini itu tidak membagikan dividen seperti biasa ya. Tahun ini dividennya hanya 42, cum date-nya bentar lagi ya 29 Mei. Nah, biasanya guys, ini membagikan dividen tahun lalu itu 80 ya per lembar saham ya. Payout rasionya kita coba lihat. Ya, ini ya guys ya, payout rasionya tahun lalu itu 70% ya. Untuk tahun ini itu hanya 50% ya. Dari laba per lembar 83 hanya bagi 42 aja. Ya. Kalau tahun lalu itu 113 membagiin 80 per lembar. Ya, ini bagi investor tentunya kecewa berat ya dengan keputusan ini gitu loh ya. Terbukti dari harga ini ya, harga TPMA itu ya satu bulan terakhir itu sudah turun 16% ya, karena mungkin kecewa dengan dividennya yang cukup mungil gitu loh ya. Tetapi guys, sebenarnya TPMA ini ternyata ya memang ada rencana ekspansi gitu loh ya. Dia itu mau menambah 16 armada baru ya. Dia itu menyiapkan belanja modal ya, capital expense itu 26 juta dolar ya. Mau menambah 16 unit kapal baru gitu loh pada tahun 2026. 7 kapal tunda, terus 9 tongkang ya. Ini itu sudah dilakukan pemesanan dari 1 hingga 2 tahun terakhir gitu loh ya. Ini makanya dia bagi dividennya mungil karena memang dia mau ekspansi. Kalau suatu perusahaan logikanya gini guys ya. Suatu perusahaan menambah 16 unit kapal baru ya. Ya tentunya dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi gitu loh di masa yang akan datang ya. Jadi jangan buru-buru ngambek dulu ya kalau ada perusahaan yang bagi dividen payout rasionya mengecil ya.
Yang penting itu adalah kedepannya perusahaan seperti TPMA ini dia akan berpotensi mendapatkan laba yang lebih besar lagi gitu loh ya, karena memang menambah armada baru ya. Nah ini gua kasih contoh lagi di saham Bayu ya. Bayu ini ya guys ya, ini masuk di list ini ya, list untuk menyimpan asetnya grup belajar intens ya, karena memang di grup belajar intens itu kita trading ya, tapi keuntungannya itu bukan untuk seneng-seneng, keuntungannya kita switch ke saham-saham yang bagus-bagus ya, saham-saham yang fundamentalnya oke dan dividen juga rutin dibagikan gitu loh ya. Oke, jadi kita coba lihat guys, saham Bayu ini ya, secara segi statistiknya. Nah ini saham Bayu ini guys, payout rasionya kecil-kecil ya. Payout rasionya itu 30-an% ya, 30-an persen. Tapi kita coba lihat guys ya, dividennya ya, 2020 itu 25, 2021 25, 2022 itu 50, 2023 75, 2024 itu 100, 2025 juga 100 ya. Kalian bisa ngelihat EPS-nya juga terus bertumbuh ya. 2021 itu cuma 1, 2022 itu 121, 2023 200, 2024 289, 2025 298 ya. Jadi dia tidak membagikan dividen dengan payout rasio jumbo ya. Payout rasionya jumbo itu biasanya malah sudah mentok perusahaannya ya. Contohnya ya HMSP, UNVR ya. Payout rasionya gede-gede tapi dividennya nggak pernah tumbuh ya. Kalau seperti Bayu ini ya, ini payout rasionya kecil-kecil tetapi terus bertumbuh ya. EPS-nya terus bertumbuh, dividennya pun terus bertumbuh gitu loh ya. Dari jangka panjangnya ini cukup menarik gitu loh ya guys ya. Tapi memang payout rasionya kecil-kecil sekali ya. Cuman di 30-an% ya. Jadi kesimpulannya gimana guys ya? Jadi guys, kesimpulannya saham-saham yang membagikan dividen dengan payout rasio kecil itu tidak selalu jelek gitu loh ya guys ya. Kalian harus menganalisa ulang lagi apakah EPS-nya terus tumbuh ya. Lebih bagus lagi kalian cek ekuitasnya ya, ekuitasnya terus tumbuh atau enggak ya. Kalau memang terus tumbuh, artinya dia itu laba ditahannya memang dipergunakan untuk hal yang positif, untuk perkembangan perusahaan di masa mendatang. Harapannya saham-saham yang membagikan payout rasio kecil ini, laba ditahannya menjadi capital expand ya, menjadi belanja modal yang ujung-ujungnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan laba perusahaan di masa yang akan datang gitu loh ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.